Tak sanggup lagi menahan, Roberto Mancini, pelatih yang pernah membawa Italia menjadi juara Eropa dan belakangan melatih Arab Saudi. Tapi siapa sangka ia justru menyebut satu nama yang bikin semua orang tercengang timnas Indonesia. Ya, kalian nggak salah dengar. Pelatih sekaliber Mancini yang biasa berkutat dengan pemain-pemain kelas dunia akhirnya angkat bicara tentang perkembangan pesat timnas Indonesia, bahkan dengan jujur ia mengakui Indonesia sudah berubah secara signifikan. Simak fakta lengkapnya. Kabar mengejutkan. Sebuah pernyataan dari pelatih Irak yang tak lagi merasa nyaman dan cemas saat mendengar nama timnas Indonesia. Ada apa sebenarnya? Apakah ini cuma cari perhatian sebelum pertandingan atau hanya untuk menjatuhkan mental pemain kita? Yuk kita bahas lengkap dan tonton hingga selesai. Kita akan bongkar apa sebenarnya visi besar Kluivert untuk sepak bola Indonesia, dan apakah ini jadi awal revolusi besar untuk tim Garuda? Siapkan diri kamu karena hari ini kita akan mengupas tuntas visi Patrick Kluivert, pelatih yang kini sedang membangun masa depan timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tak sanggup lagi menahan, Roberto Mancini, pelatih yang pernah membawa Italia menjadi juara Eropa dan belakangan melatih Arab Saudi. Tapi siapa sangka ia justru menyebut satu nama yang bikin semua orang tercengang timnas Indonesia. Ya, kalian nggak salah dengar. Pelatih sekaliber Mancini yang biasa berkutat dengan pemain-pemain kelas dunia akhirnya angkat bicara tentang perkembangan pesat timnas Indonesia, bahkan dengan jujur ia mengakui Indonesia sudah berubah secara signifikan. Simak fakta lengkapnya. Nama Roberto Mancini bukan nama baru di dunia sepak bola. Ia adalah pelatih yang dikenal tajam, tegas, bahkan terkadang kontroversial. Pernah membawa Manchester City jadi juara Premier League, mempersembahkan trofi Euro untuk Italia pada 2021, dan terakhir sempat melatih timnas Arab Saudi. Namun bukan cuma prestasinya yang bikin ramai dibicarakan. Mancini juga dikenal sebagai sosok yang suka memberi komentar tajam termasuk terhadap pemain, pelatih, bahkan tim dari negara lain. Dan Indonesia pernah merasakannya. Beberapa waktu lalu Roberto Mancini sempat membuat heboh publik Indonesia. Ia menyindir pemain lokal timnas Indonesia. Dalam komentarnya, ia berkata bahwa pemain lokal Indonesia salah tempat lahir. Ucapan itu mengarah kepada salah satu pemain muda berbakat Ridho. Menurut Mancini, Ridho memiliki kualitas luar biasa, ketenangan, visi bermain yang matang, bahkan sekelas bek dunia. Tapi dia terlahir di Indonesia, bukan di Eropa. Jika saja dia lahir di Eropa, menurut Mancini, Ridho bisa saja sudah direkrut Barcelona atau Real Madrid sejak usia 17 tahun. Komentarnya ini membuat netizen Indonesia geram. Banyak yang menyebut Mancini tidak menghargai talenta lokal. Tapi ada juga yang beranggapan ini bukan ledekan melainkan pengakuan tidak langsung bahwa kualitas pemain Indonesia kini tidak bisa dianggap remeh. Menariknya, Roberto Mancini tidak cuma mengkritik. Ia juga pernah memberi pujian tinggi kepada mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam wawancaranya, Mancini mengakui bahwa di tangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia berubah total. Bagaimana tidak? Sejak dilatih STY pada akhir 2019, Garuda Muda mulai menunjukkan perubahan besar, lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Menembus semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Bahkan kini melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Mancini ini bukan hal yang biasa. Bahkan ia mengatakan kami mengenal baik timnas Indonesia. Mereka berkembang secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Bayangkan 10 tahun lalu Indonesia masih dianggap tim mediocre di Asia Tenggara. Kini, kita jadi sorotan bahkan oleh pelatih tim-tim elit Asia dan Eropa. Perubahan timnas Indonesia tak lepas dari strategi panjang. Salah satunya adalah proyek naturalisasi. Pemain-pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner memberikan warna baru. Kombinasi antara pemain lokal dan keturunan menciptakan tim yang tangguh, dinamis, dan percaya diri.
Bukan cuma pemain, federasi juga mulai membangun fondasi kuat, kompetisi usia muda, liga yang lebih stabil, dan tentu saja pelatih yang berkualitas. Hal ini menciptakan efek domino. Ranking FIFA naik, kepercayaan diri meningkat, dan yang paling penting dunia mulai melirik. Ketika Roberto Mancini ditanya jelang laga melawan Indonesia, ia tidak meremehkan. Kami harus benar-benar siap dan percaya diri agar mampu mengalahkan pesaing kami. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa Indonesia bukan lagi tim kecil. Kini kita sudah satu level dengan negara-negara seperti Jepang, Korea, Iran, dan Arab Saudi setidaknya di atas kertas. Bukan berarti kita lebih kuat, tapi jelas kita sudah dianggap serius. Kalau dulu tim besar mungkin menurunkan tim lapis 2 saat lawan Indonesia. Sekarang, semua diturunkan. Karena mereka tahu Garuda bisa menyakiti siapa saja. Perjalanan timnas Indonesia bukan tanpa tantangan. Tapi satu hal yang pasti, perubahan itu nyata. Dulu kita diejek, sekarang kita dihormati. Dulu stadion sepi, sekarang tiket ludes dalam hitungan menit. Dan sekarang bahkan pelatih sekelas Roberto Mancini tak sanggup menahan kekagumannya terhadap perkembangan pesat ini. Apakah ini akhir dari perjalanan? Tentu belum. Tapi jelas ini adalah awal dari era baru. Kita tidak hanya bicara soal menang atau kalah, tapi tentang identitas, kebanggaan, dan masa depan sepak bola Indonesia. Ketika pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini saja mengakui Indonesia telah berubah secara signifikan, berarti kita memang sedang berada di jalur yang tepat. Tapi ingat, sepak bola bukan hanya milik pemain atau pelatih. Ini juga milik kita, para supporter. Mari terus dukung Garuda, jangan cuma saat menang tapi juga saat berjuang. Karena saat semangat kita bersatu, siapa tahu bukan hanya Asia yang akan kita taklukkan, tapi juga dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus ikuti kabar menarik seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Kabar mengejutkan. Sebuah pernyataan dari pelatih Irak yang tak lagi merasa nyaman dan cemas saat mendengar nama timnas Indonesia. Ada apa sebenarnya? Apakah ini cuma cari perhatian sebelum pertandingan atau hanya untuk menjatuhkan mental pemain kita? Yuk kita bahas lengkap dan tonton hingga selesai. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal jadi pertarungan yang sangat berat untuk timnas Indonesia. Di atas kertas kita tergabung dalam grup B bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Satu tiket otomatis menuju putaran final Piala Dunia diperebutkan dan Indonesia tidak datang hanya untuk mengisi grup. Laga pembuka langsung berat. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 hari berselang, duel hidup mati menanti saat menghadapi Irak, tim yang pernah bikin Garuda tak berkutik. Tapi kali ini suasananya berbeda. Menariknya, sebelum laga ini dimulai, muncul sebuah pernyataan yang bikin heboh. Tahar Adnan, salah satu pelatih lokal di Irak, menyampaikan peringatan keras pada negaranya sendiri. Dia bilang, timnas Indonesia sekarang sudah tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, ancaman bukan hanya datang dari Arab Saudi, tapi justru dari Indonesia yang sedang mengalami transformasi besar-besaran di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert. Dengan Kluivert, mereka mengalami peningkatan signifikan, baik dalam permainan, strategi, hingga karakter tim, ujar Adnan. Ini bukan kalimat pujian biasa. Ini peringatan dari orang dalam yang tahu betul potensi bahaya yang bisa dibawa timnas kita. Sejak Patrick Kluivert mengambil alih tongkat kepelatihan dari Shin Tae-yong di awal tahun 2025, Indonesia langsung memasuki babak baru. Memang hasilnya belum konsisten, tapi dari 6 laga resmi yang sudah dijalani, terlihat pola dan perkembangan. Kalah 1-5 dari Australia laga debut, menang 1-0 atas Bahrain, menang tipis lagi 1-0 atas Cina, tumbang telak 0-6 dari Jepang, menang besar 6-0 lawan Chinese Taipei, dan terakhir imbang tanpa gol 0-0 lawan Lebanon. Catatan ini menggambarkan bahwa Indonesia kini punya berbagai wajah. Bisa bermain bertahan dengan disiplin, bisa menyerang dengan efektif, dan punya mental bangkit setelah kalah telak. Pelatih Irak bukannya tanpa alasan untuk merasa cemas. Irak memang baru saja jadi juara Piala Raja Thailand dengan kemenangan atas Hong Kong dan Thailand.
Tapi kemenangan ini dianggap belum cukup untuk menjamin mereka bisa melenggang mulus di grup B. Menurut Tahar Adnan, masalah utama Irak bukan cuma lawan kuat, tapi juga kesiapan internal. Ia menyebut bahwa semua akan bergantung pada pengalaman pelatih Graham Arnold dan pemilihan pemain yang tepat. Jika hanya mengandalkan persiapan tanpa pengalaman dan pemilihan pemain yang tepat, maka tim akan kesulitan, kata Adnan. Dalam kata lain, meskipun Irak punya skuad kuat, tanpa strategi jitu, mereka bisa terpeleset terutama saat menghadapi tim seperti Indonesia yang kini semakin berani dan lapar kemenangan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa jadi senjata utama Indonesia untuk mengejutkan Irak dan Arab Saudi? Beberapa hal yang bisa jadi kunci: kejutan taktik dari Kluivert sebagai pelatih asal Belanda. Gaya bermain Kluivert cenderung cepat dan direct. Lawan mungkin belum terbiasa menghadapi perubahan gaya ini di tubuh timnas. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, nama-nama seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Jay Itzes jadi pilar penting. Kombinasi ini memberi kekuatan yang merata di semua lini. Mental bertanding yang berubah dulu ketika lawan unggul 1 gol, mental pemain langsung turun. Tapi kini kita mulai lihat Indonesia bisa bangkit bahkan ketika tertinggal. Ini salah satu buah dari regenerasi dan pembinaan berkelanjutan. Motivasi tinggi bermain di babak keempat kualifikasi dan melawan tim papan atas Asia. Ini bukan tekanan, ini kesempatan emas untuk membuat sejarah. Bukan cuma pelatih Irak. Beberapa pengamat Asia bahkan menyebut Indonesia sebagai kuda hitam berbahaya di babak keempat ini. Media-media Timur Tengah pun mulai meliput timnas kita dengan lebih serius. Dari kualitas pressing, struktur pertahanan, hingga disiplin taktik, Indonesia mendapat nilai yang makin tinggi. Mereka menyadari bahwa Indonesia bukan hanya tim penuh semangat, tapi kini juga tim yang taktikal dan terorganisir. Di antara tekanan, ekspektasi, dan nama-nama besar yang akan dihadapi, satu hal pasti, timnas Indonesia tidak datang sebagai penonton. Patrick Kluivert dan pasukannya siap memberi kejutan bahkan jika harus melawan tim sekelas Arab Saudi dan Irak. Mereka berbeda dari yang dulu. Sekarang, mereka jauh lebih berbahaya, kata Tahar Adnan. Jadi, pertanyaannya untuk kita semua, apakah ini saatnya Garuda mengepak lebih tinggi? Atau kita akan kembali belajar dari kekalahan? Apapun itu, satu hal pasti, kita semua siap berdiri di belakang timnas Indonesia. Gimana menurut kamu? Apakah Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng untuk konten sepak bola terupdate lainnya. Kita akan bongkar apa sebenarnya visi besar Kluivert untuk sepak bola Indonesia, dan apakah ini jadi awal revolusi besar untuk tim Garuda? Siapkan diri kamu karena hari ini kita akan mengupas tuntas visi Patrick Kluivert, pelatih yang kini sedang membangun masa depan timnas Indonesia. Sebelum kita bahas visinya, yuk kita lihat dulu siapa sebenarnya Patrick Kluivert. Dia bukan nama biasa. Mantan striker tajam yang mencetak lebih dari 40 gol untuk timnas Belanda. Pernah berseragam Ajax, AC Milan, hingga Barcelona. Kluivert juga pernah menjadi direktur teknik timnas Belanda, asisten pelatih di PSG, dan menangani tim muda Barcelona. Artinya, ia paham cara kerja sistem sepak bola modern dari akar rumput sampai level tertinggi. Dan sejak resmi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia per Januari 2025, Kluivert langsung bergerak cepat dengan satu tujuan utama, meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert nggak main-main soal target. Dalam konferensi pers awal tahun, dia bilang, jangka pendek kami adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Itu yang jadi fokus utama saat ini. Target ini terdengar ambisius. Tapi Indonesia sudah ada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama raksasa seperti Irak dan Arab Saudi. Dan buat Kluivert ini bukan mimpi, tapi misi nyata yang sedang ia kerjakan. Disinilah menariknya, dia tidak hanya berpikir soal hasil di lapangan, tapi juga membangun sesuatu yang jauh lebih besar di balik layar. Dalam wawancara terbarunya, Kluivert membocorkan visinya yang bikin banyak orang langsung angkat topi. Visi itu adalah, saya ingin timnas Indonesia dari U17, U20, U23, hingga tim senior punya gaya bermain dan filosofi yang sama. Gila, ini bukan hal kecil loh.
Artinya, Kluivert ingin membangun sistem seperti yang dilakukan Belanda dan Jerman, di mana setiap pemain muda akan tumbuh dalam satu pola, satu cara main, dan satu identitas tim nasional. Kenapa ini penting? Karena ketika pemain naik dari U-Strip 20 ke senior, mereka nggak perlu adaptasi ulang. Mereka sudah paham taktik, formasi, bahkan ritme permainan. Kalau sistem ini berhasil, Indonesia bakal punya kesinambungan tim yang kuat selama bertahun-tahun ke depan. Untuk mewujudkan visi itu, Kluivert tentu nggak kerja sendiri. Dia didampingi staf pelatih dengan nama-nama yang punya kelas Eropa, Alex Pastoor asisten pelatih dengan pengalaman di Eredivisie. Gerald van den Burg, mantan pemain legendaris Belanda. Denny Lanzaat, pelatih teknik yang sudah biasa membina pemain muda di Belanda. Bersama mereka, Kluivert mulai membangun dari dasar. Dia mulai memantau program pembinaan usia muda, potensi pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi, dan kualitas kompetisi lokal yang bisa mendukung target besar ini. Lalu, seperti apa sih gaya bermain yang ingin diterapkan oleh Kluivert? Kalau melihat gaya bermain khas Belanda, ada beberapa ciri utama: penguasaan bola yang kuat, permainan menyerang dari sayap, tekanan tinggi saat kehilangan bola, dan tentunya pola passing cepat dan rapi. Dalam beberapa pertandingan uji coba dan resmi, Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda ke arah sana. Lawan Bahrain dan Cina menang tipis, tapi penguasaan bola dominan. Lawan Jepang kalah besar, tapi tetap mencoba membangun dari bawah. Lawan Chinese Taipei menang 6-0 dengan dominasi penuh. Artinya, tim ini mulai belajar dan berani mengambil risiko demi bermain seperti yang diinginkan pelatih. Tapi tentu aja semua visi itu nggak akan mulus 100%. Indonesia masih punya banyak tantangan, kualitas kompetisi usia muda yang belum stabil, infrastruktur pembinaan yang belum rata, dan tentu budaya sepak bola kita yang masih banyak perlu dibenahi. Tapi buat Kluivert, ini justru tantangan menarik. Dia melihat Indonesia punya bakat alami, semangat luar biasa, dan dukungan fans yang fanatik. Itu semua adalah bahan bakar untuk membangun generasi emas di masa depan. Dengan visi jangka panjang dan target jangka pendek yang berjalan beriringan, Kluivert ingin menjadikan timnas Indonesia sebagai tim yang punya identitas bermain, tim yang tidak mudah goyah, dan tim yang terus berkembang dari akar ke pucuk. Saya ingin dari U17 hingga senior semua bisa berpindah dengan mudah karena mereka paham gaya main yang sama, Kluivert. Kalau ini bisa berjalan, maka kita bukan cuma berbicara soal lolos ke Piala Dunia 2026, tapi tentang masa depan Indonesia di Piala Dunia 2030, 2034, dan seterusnya. Jadi, visi Patrick Kluivert bukan sekadar ingin menang sekarang, tapi membangun sesuatu yang bertahan lama bahkan setelah dia pergi. Dan kalau semua komponen PSSI, pelatih lokal, akademi, hingga supporter bisa bersatu mendukung sistem ini, bukan nggak mungkin kita akan melihat Garuda terbang tinggi, lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan. Gimana menurut kamu? Apakah visi Kluivert ini bisa sukses di Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan sepak bola mendalam kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kabar gembira, jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia Round 4. Presiden Prabowo Subianto mendesak PSSI buat tarik balik Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas. Semua gara-gara penampilan kurang greget Garuda waktu lawan Lebanon, padahal sebelumnya kita pesta gol lawan Taiwan. Tapi kok malah jadi bahan kritikan? Simak semua penjelasan hingga selesai. Jumat 5 September 2025, Stadion Gelora Bung Tomo bergemuruh. Ribuan supporter menyanyikan yel-yel. Timnas Indonesia tampil beringas lawan Taiwan dan menang besar 6-0, bro. Banyak yang optimis, wah ini sih skuad udah matang, bisa tembus Piala Dunia. Tapi euforia itu nggak bertahan lama. Karena 3 hari kemudian, Senin 8 September, Indonesia harus bertarung melawan Lebanon. Dan meskipun secara hasil tidak buruk, performa tim dianggap ya setengah matang. Bukan timnas yang kelihatan siap untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia. Banyak fans bilang kita kurang tajam di depan, finishing buruk, komunikasi antar lini berantakan. Padahal lawan kita ke depannya di round 4 bakal jauh lebih berat. Bayangin aja, kita bakal tanding di Arab Saudi, ketemu tim-tim top Asia macam Iran, Jepang, atau Korea Selatan. Nah loh,
Di tengah gonjang-ganjing ini muncul isu yang cukup mengejutkan Presiden Prabowo Subianto yang sekarang resmi jadi Presiden RI dikabarkan menyuarakan ketidakpuasan terhadap performa timnas. Bahkan katanya beliau meminta PSSI mempertimbangkan kembali untuk memanggil Shin Tae-yong. Tunggu dulu, bukannya Shin Tae-yong udah digantikan Patrick Kluivert sejak Januari 2025? Betul! Tapi banyak yang masih percaya Shin adalah sosok di balik kebangkitan sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir. Ranking FIFA naik, timnas U20 tampil berani, dan tim senior mulai disegani di Asia. Walau belum ada pernyataan resmi dari Istana atau PSSI, kabar ini udah kadung viral. Netizen pundit bola sampai mantan pemain mulai bersuara. Ada yang dukung penuh, tapi ada juga yang bilang jangan reaktif, kasih Kluivert waktu. Kita bedah ya apa yang bikin sebagian orang ngebet banget minta ST balik. Orang yang pro Shin Tae-yong kembali, dia visioner, punya program jangka panjang. Disiplin tinggi ala Korea Selatan. Berani kasih jam terbang buat pemain muda. Terbukti angkat mental tanding anak-anak Garuda. Yang kontra dengan Shin kembali sekarang bisa rusak kontinuitas pelatih baru. Kluivert juga belum punya waktu panjang. Perubahan mendadak jelang kualifikasi bisa bikin tim makin gak stabil. Sedangkan dari kubu pro Kluivert, mereka bilang Dude ini pelatih kelas dunia. Dulu main di Barcelona, Ajax, timnas Belanda. Gaya mainnya elegan dan butuh waktu buat adaptasi ke kultur sepak bola kita. Menariknya, beberapa laporan menyebut suasana ruang ganti timnas akhir-akhir ini cukup tegang. Bukan karena konflik, tapi karena tekanan. Pemain muda merasa performa mereka terus dibandingkan dengan era STY. Di sisi lain, banyak yang khawatir jika isu ini dibiarkan tanpa kejelasan, bisa jadi bumerang jelang babak keempat kualifikasi yang akan digelar di Arab Saudi. Kita butuh tim yang solid, pelatih yang didukung penuh, dan federasi yang tegas. Jangan lupa Indonesia tinggal selangkah lagi ke babak paling bergengsi, kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau kita lolos dari sini, kita bisa bersaing untuk tiket ke putaran final. Dan ingat, Piala Dunia kali ini jumlah pesertanya ditambah. Peluang kita lebih besar dari sebelumnya. Tapi ingat, peluang besar gak akan berarti apa-apa kalau internal tim ribut. Jadi siapapun pelatihnya STY atau Kluivert, yang penting federasi, pemain, dan supporter bersatu. Bukan saling sikut. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah kita terlalu cepat panik dan ingin kembali ke masa lalu bersama Shin Tae-yong? Atau kita bersabar, kasih waktu buat Patrick Kluivert dan percaya proses? Atau justru kita butuh kombinasi baru dari keduanya? Kita tunggu aja langkah PSSI. Apakah bakal ada evaluasi? Apakah Prabowo benar-benar terlibat atau ini cuma isu liar? Dan mampukah Indonesia tampil maksimal di Arab Saudi dan menorehkan sejarah baru? Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian cinta sepak bola Indonesia. Wow, apa jadinya kalau pelatih paling legendaris yang pernah megang timnas Indonesia mau balik lagi ke kursi pelatih, tapi dengan satu syarat yang bikin heboh jagat sepak bola nasional? Ya, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sempat mengangkat performa timnas ke level Asia, mengaku siap balik asal permintaannya dipenuhi. Dan kali ini bukan soal gaji, bukan soal durasi kontrak, tapi lebih dalam soal kewenangan penuh. Apa maksudnya? Dan kenapa ini penting banget? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Pertama-tama kita harus ingat dulu siapa sih Shin Tae-yong di mata fans Indonesia. Datang ke Indonesia tahun 2019 di tengah kegalauan sepak bola nasional. STY begitu biasa dipanggil, bukan pelatih kaleng-kaleng. Pernah bawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dan tampil mengejutkan dengan mengalahkan Jerman. Waktu dia ditunjuk PSSI, banyak yang optimis, wah akhirnya kita punya pelatih kelas dunia. Dan bener aja, Shin Tae-yong langsung bikin gebrakan. Mulai dari revolusi latihan fisik, pemantauan pemain diaspora, hingga penggunaan GPS tracker saat latihan.
Timnas U19, U23, sampai senior semua kena sentuhan STY. Pelan-pelan, Timnas Indonesia mulai bangkit. Ranking FIFA naik, performa makin konsisten, dan gaya main kita nggak lagi bertahan doang. Tapi semua itu nggak lepas dari kerja keras Shin Tae-yong yang fokus banget ke pembinaan jangka panjang. Tapi seperti biasa di sepak bola, perjalanan nggak selalu mulus. Tahun 2025, Timnas U23 gagal lolos ke Piala Asia U20 2026. Kita cuma bisa finish di peringkat kedua grup J dan gagal jadi runner-up terbaik. Harapan yang besar jatuh. Nah, di tengah kekecewaan publik, wartawan mulai tanya-tanya, Coach STY masih mau nggak balik ngelatih timnas? Dan jawaban STY mengejutkan semua orang. Lewat penerjemahnya Jeong Seok So, dia bilang, saya tidak menutup pintu untuk kembali. Tapi saya punya satu syarat penting. Jadi apa sih syarat itu? Shin Tae-yong minta wewenang penuh atas program Timnas Indonesia. Bukan cuma pelatih doang yang datang, latih, lalu pulang. Tapi dia ingin punya kendali penuh dalam pemilihan pemain. Menentukan jadwal dan lokasi training camp. Menyusun jadwal uji coba dan kompetisi. Membentuk sendiri tim pelatih pendukung, dalam kurung asisten, pelatih kiper, pelatih fisik, DLL. Mengatur semua program jangka panjang timnas dari usia muda sampai senior. Dengan begitu, menurut STY, dia bisa menjalankan visi sepak bola modern yang menyeluruh. Tanpa gangguan politik, tanpa intervensi pengurus, dan tanpa titipan pemain. Buat sebagian orang mungkin mikir lah, bukannya pelatih emang udah punya wewenang? Well, kenyataannya nggak sesederhana itu. Banyak pelatih bahkan yang berkelas dunia seringkali terjebak dalam sistem federasi yang terlalu banyak campur tangan. Ada titipan pemain, ada intervensi sponsor, bahkan kadang training camp dibatalin karena alasan non-teknis. STY tampaknya udah belajar dari pengalamannya sebelumnya, di mana beberapa keputusannya terbentur birokrasi atau tekanan dari luar lapangan. Dengan wewenang penuh, dia ingin bangun sistem seperti di Korea Selatan terstruktur, profesional, dan punya arah jangka panjang. Setelah pernyataan itu muncul, dunia maya langsung rame. Banyak netizen yang langsung setuju, kasih aja wewenangnya, yang penting hasilnya nyata. STY itu pelatih visioner, jangan dikekang. Kita butuh pelatih yang gak cuma jago taktik, tapi juga bangun fondasi. Tapi ada juga yang ragu, apa iya PSSI bisa kasih kontrol penuh? Nanti kalau gagal, siapa yang tanggung jawab? Sementara dari pihak PSSI, sampai sekarang belum ada tanggapan resmi. Tapi rumor beredar, internal federasi mulai mempertimbangkan kembali kerja sama dengan STY. Apalagi kalau timnas gagal tampil bagus di kualifikasi Piala Dunia Round 4, nanti pertanyaannya sekarang adalah akankah PSSI berani kasih wewenang penuh ke Shin Tae-yong? Apakah dia memang sosok yang kita butuhkan untuk membangun ulang fondasi sepak bola nasional? Atau justru kita butuh wajah baru yang bisa kerjasama dalam sistem yang sudah ada? Yang jelas Shin Tae-yong udah kasih sinyal, dia siap balik. Tapi kali ini dia nggak mau setengah-setengah, dia mau total. Dan untuk bisa total, dia harus jadi arsitek penuh, bukan sekadar mandor. Kalau kamu sendiri setuju nggak kalau Steve balik dan dikasih kuasa penuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kabar terbaru Timnas Garuda.